Kita lihat contoh penyelesaian dengan logistic regression. Di sini kita punya data set yang isinya 4 ya. 4 data. Ini outputnya ya, kelasnya itu adalah 0, 0, dan 1, 1 ya. Jadi data pertama itu kelas 0, data kedua kelas 0, data ketiga kelas 1, data keempat 1. Sedangkan fiturnya, X-nya, fitur inputnya itu ada X1 dan X2. Ini nilainya. Langkah pertama kita terapkan model regresi logistik yang bisa dituliskan. Kita tuliskan di sini probabilitas Y sama dengan 1. Untuk data X ya, itu sama dengan sebuah fungsi aktivasi theta, yaitu sama dengan W0 ditambah dengan W1 ditambah dengan W2X. Di sini eh, W1 itu bobot atau apa? eh Kemiringan ya, kemiringan dari atau gradien dari input X1, sedangkan W2 adalah bobot untuk input X2. Ini fungsi standarnya. Kemudian kalau misalkan X-nya ada 3 ya, tinggal nambahkan W3 sama dengan X3. Oke. Nah, eh, fungsi ini, fungsi aktivasi ini sebenarnya adalah fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid dari 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat Z. Z-nya yang mana? Z-nya yang ini. Ini semua. Nah, oke. Ya ini. Jadi Z-nya adalah W0 ditambah W1 ditambah uh, W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Misalkan W0-nya itu adalah bias ya. W0-nya adalah bias kalau kita kembali ke sini tadi. Nah, W0-nya yang mana? W0-nya yang alfa ini. Ya, alfa ini adalah W0-nya. Oke. Biasnya ya. W0-nya adalah 0. Koefisiennya. Nah, W1 misalkan ini parameter awal. Ini bisa diperoleh secara random gitu ya. Random. Inisial awal. W1-nya 0,1, W2-nya 0,2. Maka pertama kita hitung probabilitas dengan menggunakan sigmoid. Z-nya dulu kita masukkan, yaitu 0,1 kali X2. Oke, jadi saya lanjutkan 0,1 ya. 0,1 itu W itu tadi W1 kalikan X1. X1-nya mana? X1-nya adalah 2, 3 itu adalah data pertama. Data pertama kita lihat X1-nya 2, X2-nya 3. Ya. Maka di sini adalah W2 kalikan X2 ditambah dengan W0 ya atau biasnya tadi ini biasnya adalah 0. Maka ketemu 0,8. Nah, nilai 0,8 inilah yang kita masukkan ke fungsi sigmoid. Yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat min 0,8. Ini pakai kalkulator, hasilnya 0,69. Karena dia lebih besar dari setengah, maka atau mendekati 1 kan ya, 0,69 dan mendekati 1. Maka model ini kita berikan outputnya adalah 1. Nah, padahal kalau kita lihat di sini outputnya harusnya 0, berarti kan error nih, error ya. Nah, maka berikutnya kita menghitung fungsi loss. Fungsi lossnya
gunakan L ya tadi. Nah, fungsi lossnya adalah min Y log P ditambah satu min Y log satu min P. P itu probabilitasnya tadi ya. Jadi log eh, P-nya adalah 0,69 dari hasil ini tadi. Ya. Y-nya itu adalah nilai asli Y. Y ini nilai Y real. Apa ya? Data yang benar gitu ya. Data yang benar. Jadi data yang benarnya kan harusnya nol nih, nol. Maka dimasukkan di sini Y-nya nol, log 0,69 ditambah dengan satu dikurangi nol, dikalikan dengan log satu dikurangi 0,69. Nah, ketemunya minus log 0,31 sama dengan 1,17. Ini adalah error, nilai error. Ya. Nilai error ini kita pakai untuk memperbarui parameter dengan menggunakan gradient descent. Jadi turunan L terhadap bobot. Jadi di sini kita memperbaiki atau mendapatkan nilai bobot. Ini kan tadi kita nilai bobotnya kan kita gunakan nilai bobot secara random. Maka berikutnya nanti kita hitung nih bobotnya dengan menggunakan ini, ya. Nilai bobotnya yaitu kita menggunakan gradient descent. Gradient descent itu turunan. Turunan dari L terhadap W. Ya, maka L-nya mana? L-nya ini. L-nya ini kalau kita gunakan turunan fungsinya menjadi seperti ini. P dikurangi Y kalikan X. Ya, untuk data yang pertama, maka kita dapatkan turunan terhadap W1 itu 0,69 dikurangi 0. 0 itu Y real tadi, ya, dikalikan dengan 2. 2 dari mana? 2 itu adalah nilai X yang X1, ya. 2 sama dengan 1,38. Ini ketemunya 02,07. Kemudian kita menggunakan learning rate. Learning rate itu adalah eh, sebuah nilai yang kita pilih dengan nilai yang kecil sekali untuk merubah atau memperbarui parameter ya. Maka di sini W1 itu sama dengan W1 nilai W1 yang lama, ini nilai W1 yang lama dikurangi dengan learning rate kali 1,38 ya. Maka 0,1 ini dikurangkan dengan ini tadi 0,01 kali 1,38 jadinya ketemunya 0,08 ya. Jadi maka nanti diulang lagi prosesnya dengan menggunakan W-nya itu adalah 0,08. Pengulangan prosesnya itu kita terapkan untuk data yang kedua. Jadi W-nya, W baru ini kita pakai untuk mengulang ini tadi. Nah, ini menghitung probabilitas mulai langkah 3 ini. Kita gunakan W yang baru, tapi datanya adalah data yang kedua. Gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka nanti kalian bisa akses untuk implementasinya di Python di link yang terlampir. Demikian penjelasan untuk regresi logistik. Kita berikutnya akan membahas untuk multi-class regresi logistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.